Oh ya, Jas. Maaf bunyi keras ini. Salve Panas Romo. di. Salve Iya, Jas, Romo. silakan. Saya dengar. Silakan. Siapa Salve duluan semuanya. ini? Silakan, Ya silakan Romo, Om Jas. ada yang mau ditanya. Ini Romo yang dari Roma 15:22 sampai 25. Terus apakah itu ada hubungannya juga dengan Kisah Rasul 21 sampai 3 Romo? Bisa jadi. Kita buat pembanding dulu. Roma 16 dia menutup semua. Roma 16 itu dia menutup Roma 15. suratnya. Roma 15, Pater. Ah. 22-25. Roma 15. Oke, bantu. Baca. Itulah sebabnya aku Tolong selalu type terhalang. teman-teman di bawah. Roma 15 pembandingnya kemana supaya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang Ingat bahwa Paulus punya keinginan untuk ke Roma di Kisah 27. Bisa mengerti, Om? Dia punya Ya. keinginan untuk ke sana. Oke. Tapi dia belum pergi. Dia nanti pergi waktu hanya untuk dipenjarakan, oke? Bisa mengerti, teman-teman? Masih ditanya kisah berapa itu? Kisah berapa, Om? Supaya saya buka. Kisah yang 15:22 sampai 25. Itu Roma. Roma, sorry. Kisahnya kisah 21 sampai 3 Romo. Kisah 20, 21 sampai 3. 1 sampai 3. Iya. Ya. Setelah reda keributan itu, Paulus Jadi saya lihat di Roma belum selesai, Nona. Oh iya, Pater. Sorry. Oke, 23. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku Itu harap hanya keinginan. Dia masih tulis, tapi masih keinginan, oke? Belum pergi. Halo? dalam perjalananku Om Jas, ini setan dulu. Jas, engkau Iya, mengerti? siap. Dia tulis sebagai sebuah keinginan, tapi belum pergi, oke? Iya, siap. Nanti dia Romo. perginya di ayat berapa itu penting. Lanjut. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Sehingga Dia masih mengharapkan atau tidak di situ? Mengharapkan Romo. Oke, dia masih mengharapkan. Ini penting. Berarti belum pergi. Lanjut. sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi Oke. sekarang, Lanjut. tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Tahan dulu. Dan sekarang dia dari mana? Itu penting sekali. Sebab Tahan dulu. Dari- Tidak. Dari mana? Dari Makedonia ya. Dari Makedonia. Makanya kita lihat kembali yang kau ambil tadi. Kisah 20 ayat 1 sampai 3. Baru ke sana. Iya Romo. setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Oke, ini penting sekali. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Ya. Tiap-tiap hari Minggu baca langsung, ya, baca dari ayat 1, nanti konsentrasi di ayat. Nanti mereka berkumpul hari Minggu, tetapi juga mereka mengumpulkan bantuan. Dan nanti Paulus akan ambil di sana. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada gereja-gereja padat di Galatia. Baca kembali, maaf. Kaget, sorry. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada gereja-gereja di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang.
Berarti dia pergi ambil, dia ambil, dia pulang lagi kemana? Yerusalem. Yerusalem. Pertanyaanmu, kalau begitu nanti dia kapan ke Roma? Bisa mengerti? Mengerti Romo? Nanti engkau baca sebagai tugasmu, baca Kisah 27, 20. 8. 8. Lalu mereka mengulurkan batu duka. Cukup, ini PR untuk ya. Jas. PR untukmu baca berapa untuk sampai ke Roma? 27 sama 28 Romo. 28. Bantu dulu satu untuk mempertegas itu. 27 tadi Kisah 24. Tadi Kisah 21 sampai 3, sekarang Kisah 24 ayat 17 juga omong kira-kira mirip sedikit bagaimana perjalanannya. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsa. Dan Akhirnya Paulus ini dia melakukan begitu banyak perjalanan dan bantuan ke Yerusalem itu sudah sejak dari dulu. Karena itu namanya di Jumat Agung persembahan itu untuk teman-teman kalau ikut Jumat Orang-orang Agung. kudus. Sorry. Kalau Jumat Agungnya untuk Yerusalem. Untuk semua yang perbaikan untuk semua di Yerusalem. Jadi seperti itu. Pertanyaan saya untuk kita semua. Pertanyaan saya untuk kita semua. Hanya satu gereja yang namanya gereja Katolik. Setiap Jumat Agung suruh kolektenya dikumpulkan untuk dibawa ke Yerusalem untuk perbaikan jalan, untuk pemeliharaan situs-situsku Kuno. kudus, bukan hanya kuno, kudus, tanah suci. Protestan pernah buat itu di mana? Mereka pergi kunjung di sana. Mereka buat apa? Bukan kuno, kudus, situs kudus. Yesus injak, Yesus ada, Yesus lahir, Yesus mati di situs-situs itu. Mereka bilang mereka Kristen sejati. Yesus punya tempat saja, mereka kunjung, tetapi tidak mau. Ini cari persoalan saya. Hal paling kecil. Sementara Kariwati di Prok ini, sebentar. Hola, hijo. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Dónde anda perdido? Bueno, llámame apenas puedas hoy. Sebentar ada Kariwati di Prok lain. Dia bilang telepon sebentar 1 menit ya. Ya. Oke. Saya takut kesana ada yang request namanya Suanggi di bawah. Saya takut, tapi kita tidak disuanggi kan Om nanti. So malam nih. Soal kita kayaknya pernah dengar deh. Apa artinya Suanggi apa? Aduh, Demit Suanggi ya? itu kayak itu loh, kayak itu apa yang terbang-terbang kalau di Jawa itu loh. Nayak. No. Itu tahu yang cuma Apa kepala namanya? ke atas. Itu gitu Oh, ya. ya. Itu kayak gitu ya, kayak gitu. Itu dah. Iya, soalnya namanya Suanggi. Kita tidak Suanggi, tapi itu karena semua tidur ini. Kita browsing dulu Suanggi. Tidak, yang Kariwati yang di Proki 1 yang di sana 1,5 jam. Dia pikir saya di Proki sana hanya mau undang makan siang di rumah. Karena dulu saya yang masukkan dia kerja di Proki. Halo, Surah, tadi tema apa tadi? Roma. Iya, PR Halo? tadi untuk Om Jess. Malah Om Jess, Suanggi PR lagi. untukmu baca Roma apa? Baca Suanggi. 27, baca 28. Suanggi. Berarti Romo mau Ya. hanya negaskan. Berarti kan di situ bisa dikatakan juga Paulus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang non Yahudi, tapi untuk orang Yahudi juga kan berarti ya. Iya, memang Petrus juga untuk orang Yahudi. Terus satu lagi Romo dari situ mungkin bisa Dua-duanya untuk orang Yahudi dan juga bukan orang Yahudi. Petrus juga omong supaya melalui mulutku bangsa-bangsa lain mengenal pemberitaan Injil dan menjadi percaya.
Percaya. Percaya. Iya. Paulus juga untuk orang Yahudi. Karena ingat, ketika di dalam kisah 17, di mana Paulus pergi ke orang Yahudi dan berdebat selama berapa hari tentang kitab suci dan menjelaskan tentang Yesus. Jadi jangan bilang Paulus bukan hanya untuk hanya untuk bangsa-bangsa lain, tidak. Semua rasul untuk Yahudi, untuk bukan orang Yahudi. Petrus yang sama juga. Sekarang kita buktikan Paulus dulu, setelah itu kita buktikan Petrus. Kisah 17, Pak. Ini ayat 1. Ayat 1. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di mana? Tiba di Tesalonika. Tesalonika itu hanya di situ bangsa lain. Oke, dari Tesalonika. Tapi dia pergi kemana? Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Dia pergi kemana? IDC. Dia pergi ke Di situ. Tesalonika. Ibadah orang Yahudi. Orang bangsa lain atau Yahudi di situ? Yahudi, Pak. Lanjut. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakannya dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu Oke. ia berkata, Sudah selesai. Paulus di situ untuk orang Yahudi? Dia bilang? Iya, Romo. Ya, maksudnya, oke. Justru kalau kita mau lihat, pertobatannya dimulai untuk orang Yahudi. Di dalam Yesus bilang ke Ananias, ya, dia akan menjadi apa untuk siapa? Kisah pertobat. Kisah 9 ayat ke-15. Contoh kecil. tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bangsa-bangsa lain, raja-raja, dan Orang Israel. Israel. bab 18 ayat 4. Yang sama. Petrus juga yang sama. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya. Petrus yang sama. Walaupun ada bilang, nanti saya hanya pergi ke orang ya, karena pembagian tugas antara Paulus 3 soko guru di Galatia ya. Di Galatia 3 soko guru dengan Paulus. Tapi dua-duanya, bagaimana saya bilang? Karena saya hanya untuk bangsa-bangsa lain, saya ketemu orang Yahudi, Paulus bilang, saya tidak mau kerja. Tidak, nanti saya panggil Petrus, dia bisa kah? Sekarang Petrus punya, dari mulutnya yang memberitakan untuk siapa? Yahudi atau siapa juga? Kisah 15 yang sama, ayat ke-7. Ayat tadi 18. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Dan Bukan hanya untuk orang Israel. Ya? Tadi bab berapa? Bab 15. 15, Ya? yes. Oke. Sekarang ke bab 2 dari Pentekostes. Ya karena di situ di Yerusalem, orang Yerusalem dari berbagai tempat. Ya Petrus harus memberitakan kepada orang Yahudi di hari Pentekostes. Di dalam kisah 2 ayat ke-5 kita lihat orang Yahudi dari mana saja. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang Yahudi. Sekarang ke ayat 14, 38. Kepada orang Yahudi. Dan berapa orang Yahudi jadi dibaptis pada saat itu?
Sekarang ayat 14. Dia omong kepada orang Yahudi, ya benar, karena hari Pentekostenya Yahudi pada saat itu. Kisah 14 berapa tadi? 38. Nggak ada Tidak. sampai. Bab 2 Nona sayang. Oh, masih. Hanya saya sebut tuh ayatnya 3. saja. Oh ya, siap. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka Ayat 14 Nona bukan 38. 5, 14, 38, 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Orang Ketahuilah, Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem. Ayat 38. Dia ngomong apa? Bertobatlah. jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan berapa yang dibaptis? Orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem pada saat itu yang bertobat, berapa yang dibaptis? Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Paulus tuh hebat, Petrus tuh hebat sekali. Bab 10 ayat 34-35. Dia tidak membedakan orang mau baik Yahudi maupun tidak Yahudi. Hebat jiwa dari kepemimpinan yang dipercayakan Yesus. Lalu mulailah Petrus berbicara kepadanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dia tidak membedakan orang dalam pengertian itu. Karena itu gagal total. Ketika mengkurungkan Paulus hanya untuk bukan Yahudi dan Petrus hanya untuk Yahudi, hanya dipengaruhi di dalam Galatia saja. Di situ mereka pergi untuk semua orang. Contohnya saya diutus untuk orang non-Yahudi. Ketemu orang Yahudi, saya tidak bisa omong. Kan pikiran itu hanya tertutup di situ saja. Kesian. Petrus kerja untuk Yahudi, untuk bukan non-Yahudi. Paulus kerja untuk Yahudi, bukan dan juga non-Yahudi. Tidak ada masalah. Pergilah ke segala bangsa. Kamu harus menjadi saksi dari mana? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seluruh dunia. Oke, seperti itu ya Om Jas. Tugasmu baca Terima kasih Romo. bisa 28 Ya. supaya tahu nanti 28. Romo. Siap Romo. Terima kasih Romo. Saya turun IDC ya. Oke. Terima Oh kasih ya, juga thank you Om host. Jas. Hah? Matur nuwun. Oke, Thank you. oh ya, Iya.